Menurut Anda, sejauh mana sistem ini mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pariwisata di Kelungkung? Apakah pertanyaan sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Baik, 40 detik. Silakan menjawab. Om Swastiastu, menurut saya langkah ini sangat efektif karena kenapa di era digital ini banyak sekali semua orang hampir memiliki gadget dan transparansi melalui gadget sangatlah berguna karena semua orang bisa melihat dimanapun dan kapanpun. Dan menurut saya hal ini sangat efektif di era modern sekarang yang dimana semua orang sibuk dengan gadget mereka masing-masing, sehingga jika kita mentransparasikannya di gadget maka semua orang bisa mengetahui apa yang telah kita lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Sangat luar biasa, berikan tepuk tangan kepada jegek nomor 7 Nikade Ayudia Lestari. Selanjutnya kami undang ke atas panggung jegek nomor 8 Niluh Komang Cika Widisari. Halo jegek nomor 8, apa kabar? Halo Kak, kabar baik. Baik, dapat soal nomor berapa Cika? Nomor 1. Nomor 1. Baik, soal nomor 1 datang dari juri atas nama Imade Mahadwija Santya. Pertanyaannya, Bali hari ini tidak lagi hanya berbicara tentang banyaknya wisatawan yang datang, tetapi juga tentang kualitas pengalaman, penghormatan terhadap budaya, dan manfaat bagi masyarakat lokal. Menurut Anda, bagaimana Kelungkung dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata berkualitas yang tetap berakar pada nilai budaya Bali? Sudah cukup jelas pertanyaannya? Sudah. 45 detik dimulai dari sekarang. Budaya menjadi salah satu landasan dari terbentuknya sebuah pariwisata. Disinilah peran kita di Kabupaten Kelungkung memanfaatkan sektor desa wisata yang ada dan juga dipangku oleh pemangku kepentingan yaitu kelompok sadar wisata. Saya menyadari bahwasanya perkembangan dari pariwisata tidak hanya menggerus budaya, tetapi bagaimana kita bisa mempertahankan dan menguatkan eksistensi budaya sehingga budaya tersebut tidak hanya bisa dimanfaatkan atau bisa memberikan citra saja, melainkan itu bisa berguna bagi kita sebagai seorang masyarakat dengan cara berkolaborasi dengan desa wisata dan kelompok sadar wisata serta stakeholder pemerintah. Terima kasih. Wow, selamat atas jawaban yang sangat luar biasa oleh jegek nomor 8. Boleh kita izinkan untuk istirahat sejenak untuk jegek nomor 8. Selanjutnya kita undang jegek nomor 9 Niputu Esa Indah Suari. Oke, baik jegek Indah mendapat soal nomor berapa? Nomor 6. Baik, jegek Indah akan menjawab pertanyaan dari Dewa Ayudia Tri Paramita Putri Nida, SPC, MPC, Psikolog. Dengarkan dengan baik. Banyak anak muda sibuk sekolah dan bekerja sehingga jarang ikut kegiatan adat di Banjar. Menurut Anda, bagaimana cara menyeimbangkan tanggung jawab pribadi dengan kewajiban adat budaya? Sudah cukup jelas pertanyaannya? Tenggara sudah. 45 detik, silakan untuk menjawab. Terima kasih. Melihat di era sekarang banyak sekali remaja yang sibuk akan pikirannya dan dunia mereka sendiri. Disinilah pentingnya menerapi komunikasi efektif dan bagaimana kita di dalam budaya Bali menerapkan artinya menyambut beraya, saling mengerti dan memahami satu sama lain sehingga kita tidak ada lagi permusuhan. Dimana di saat itu juga kita saling mengerti satu sama lain. Saya percaya jika remaja mulai mengerti dan saling berkomunikasi, pasti akan menemukan solusi. Because I believe of teenager as a grown Kabupaten Kelungkung akan membawa Kabupaten Kelungkung lebih baik lagi. Melalui tradisi menyambut beraya, itu merupakan salah satu solusi yang dapat saya tawarkan untuk membentuk Kabupaten Kelungkung yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk jegek nomor 9. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami undang jegek nomor 10 atas nama Ayu Mutiara Maha Cinta. Baik. Jegek nomor 10 mendapatkan pertanyaan nomor berapa?
nomor 8. Jegek nomor 10 mendapatkan pertanyaan dari Made Arya Wijaya Eskom. Dengarkan dengan baik. Bali termasuk wilayah Kelungkung dan Nusa Penida menghadapi tekanan overtourism, kenaikan harga tanah, dan perubahan sosial. Menurut Anda, apakah pariwisata di Bali saat ini lebih banyak membawa manfaat atau justru mengorbankan masyarakat lokal? Jika Anda menjadi bagian dari pembuat kebijakan konkret apa yang akan Anda ambil untuk menyeimbangkan ekonomi dan keberlanjutan sosial budaya? Sudah cukup jelas pertanyaannya? Sudah. 45 detik, silakan untuk menjawab. Om Swastiastu. Seperti yang kita ketahui, Bali memiliki banyaknya budaya yang sangat kaya. Namun saya ketahui bahwa overtourism adalah permasalahan yang sangat kita ketahui saat ini. Saya rasa hal yang bisa saya gaungkan, hal yang bisa saya tawarkan untuk permasalahan ini adalah bagaimana kita bisa mengkotakan digitalisasi objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Kelungkung terkhususnya. Dengan begitu, kita tidak hanya mendapatkan wisatawan yang datang kemari saja, tetapi mereka juga bisa meminimalisir dan menetralisir terhadap apa-apa yang mereka lakukan di wilayah kita. Dengan begitu mereka akan lebih memahami budaya yang kita miliki. Dengan begitu, we as the young generation know the limits of our culture. Terima kasih. Om Santi, Santi, yang Santi. meriah untuk Jegek nomor 10. Terima kasih Ayu Mutiara Mahan Cinta. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab untuk finalis bagus. Baik, untuk 5 besar finalis Bagus Kelungkung 2026, sesi tanya jawab akan diawali dari finalis Bagus nomor 1, Ikomang Ari Kencana. Baik, finalis Bagus nomor 1 dapat nomor soal nomor berapa? 10. Baik, soal nomor 10 datang dari Ibu Kade Aris Puspantari SST Par MAP. Mohon disimak dengan baik soalnya. Tidak dipungkiri saat ini pariwisata di Kabupaten Kelungkung berkembang sangat pesat, terutama pariwisata di Nusa Penida. Menurut Anda, bagaimana upaya pemerintah daerah saat ini dalam mengembangkan infrastruktur pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau seperti Nusa Penida, mengingat keterbatasan akses dan juga lahan? Sudah jelas? Sudah. Baik, waktu menjawab 45 detik dimulai dari sekarang. Om Swastiastu. Saya Ari Kencana berasal dari Nusa Penida. Saya mengetahui memang Nusa Penida memiliki banyak keberagaman. Namun dengan didukung infrastruktur untuk mendukung kebudayaan dan pariwisata yang ada di Nusa Penida, saya percaya kita bisa berkolaborasi dan bersinergi bersama untuk membangkitkan pariwisata yang ada di Nusa Penida. Salah satunya adalah bekerja sama dengan TBC atau Community Based Tourism, dan juga bagaimana desa adat di sana dikembangkan sehingga dapat meningkatkan infrastruktur bukan hanya untuk Kelungkung tetapi juga untuk Provinsi Bali dari Nusa Penida. Saya yakin ketika kita sadar, kita akan melihatkan sebuah kepedulian, dan dari kepedulian lahirlah sebuah aksi untuk Kelungkung tercinta. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bagus nomor 1 Ikomang Ari Kencana. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan dilanjutkan dengan Bagus, finalis Bagus nomor 4 IKD Adi Reynata. Silakan, Bagus nomor 4 dapat soal nomor berapa? Nomor 2. Baik, soal nomor 2 datang dari juri Imademaha Dwija Santia. Mohon didengarkan dengan baik. Dalam beberapa waktu terakhir, Bali menghadapi tantangan terkait terkait perilaku sebagian wisatawan asing yang belum sepenuhnya memahami adat, budaya, dan aturan lokal. Sebagai duta pariwisata, bagaimana Anda akan menyampaikan pesan tentang etika berwisata di Bali agar terdengar ramah, edukatif namun tetap tegas? Sudah jelas? Sudah.
Baik, waktu menjawab 45 detik dimulai dari sekarang. Om Swastiastu. One journey, two experience. Hal tersebut dapat merepresentasikan bagaimana warga ataupun turis-turis lokal yang datang ke wisatawan agar dapat mengembalikan ataupun dapat menjaga destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Klungkung. Terima kasih. Om Santi Sadama. Baik, terima kasih Bagus nomor 4, silakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan Bagus nomor 7, Idewa Gede Tian Junior Rafael. Silakan Bagus nomor 7 dapat soal nomor berapa? Nomor 3. Baik, soal nomor 3 datang dari juri Imade Maha Dwija Santia. Mohon disimak dengan baik. Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan adalah permata pariwisata Klungkung yang dikenal dunia. Namun, keindahan yang besar juga membawa tanggung jawab yang besar. Menurut Anda, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata, kelestarian alam, dan kenyamanan masyarakat lokal? Sudah jelas? Sudah. Baik, waktu menjawab 45 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tentunya dalam melestarikan suatu destinasi wisata perlunya pentahelix, yaitu masyarakat, kolaborasi wisata, pemerintah, dan akademisi. Dengan menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk saling bekerja sama untuk meningkatkan, menjaga suatu destinasi wisata, saya percaya ini bisa menjadi salah satu kunci untuk memberdayakan Nusa Penida, Nusa Lembongan. Dengan memanfaatkan media digital untuk sarana edukasi, promosi, serta informasi bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, saya percaya dengan inovasi digital dan ide-ide kreatif dari seorang generasi muda, yaitu kita dapat bisa mempromosikan destinasi wisata Nusa Penida agar nantinya dikenal oleh khalayak mancanegara dan wisatawan domestik. Mangde Ciptayang Yuwana Bali Sanikada Serin Antuk nilai Baik, sakati. waktu habis. Terima kasih. Bagus nomor 7, Idewa Gede Tian Junior Rafael. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan Bagus nomor 8, Anak Agung Gede Raka Awira Arimbawa. Dapat soal nomor berapa? Bagus nomor 8. Nomor 7. Baik, soal nomor 7 datang dari Dewa Made Krishna Adi Sanjaya SH. Mohon disimak dengan baik. Ekonomi kreatif menjadi peluang besar saat ini. Bagaimana Anda melihat potensi UMKM di Klungkung agar mampu bersaing di era digital? Sudah jelas? Sudah. Baik, waktu menjawab 45 detik dimulai dari sekarang. Om Swastiastu. Saya memandang ekonomi kreatif memang dapat memajukan ekonomi dalam masyarakat lokal. Hal ini dapat saya kembangkan melalui edukasi informatif berbasis media sosial dengan memberikan pemahaman-pemahaman bagi masyarakat lokal untuk dapat mempromosikan suatu ekonomi kreatif di media sosial sehingga dapat terjaga eksistensi dan juga dapat terjaga dari ekonomi lokal yang kita miliki. Dan saya percaya ketika masyarakat mampu untuk melestarikan ekonomi kreatif, kita akan budaya yang kita miliki akan terjaga dengan baik dan segala aspek kehidupan dapat terjaga dengan semestinya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bagus nomor 8. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan Bagus nomor 10, Putu Orlon Putra Santosa. Baik, silakan Bagus nomor 10 dapat soal nomor berapa? Nomor 4. Baik, soal nomor 4. Soal datang dari Dewan Juri Dewa Made Krishna Adi Sanjaya SH. Mohon disimak dengan baik. Dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru menuju Klungkung Mahotama, maju,
harmonis, tentram, dan makmur. Keseimbangan alam menjadi hal utama. Apa solusi konkret Anda terhadap permasalahan sampah di Kelungkung, khususnya di kawasan pariwisata? Sudah jelas? Sudah. Baik, waktu menjawab 45 detik dimulai dari sekarang. Om Swastiastu. Seperti yang kita ketahui, Pulau Bali merupakan pulau yang dimana kaya akan wisata kuliner yang ada. Bahkan di setiap wisata kuliner tertentu memiliki wisata-wisata yang sangat unik. Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang ada di Pulau Bali kita kali ini. Langkah konkret yang bisa saya lakukan sebagai duta wisata adalah dengan advokasi saya sendiri, yaitu kotak maggot. Maggot merupakan hewan yang dimana perharinya bisa mengurai sampah organik perharinya. Bahkan maggot sendiri merupakan solusi efektif dalam kita mengurangi sampah organik yang ada di Pulau Bali. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi muda mampu meningkatkan dan mampu mengurangi sampah-sampah yang ada di Pulau Bali. Karena saya yakin dengan langkah kecil akan menimbulkan langkah yang sangat luar biasa di Baik, kemudian waktu harinya. habis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus nomor 10 Putu Orlon Putra Santosa. Silakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin, demikian sesi tanya jawab 5 besar JGX Bagus Kelungkung 2026. Baik, kami persilakan kepada Dewan Juri untuk berdiskusi dan menentukan. Ayo berbagi sekali lagi, kita berikan aplaus yang meriah. Top 5 JGX Bagus Kelungkung tahun 2026. Mana suaranya yang paling semangat, Bapak Ibu hadirin? Kita akan sama-sama mengetahui siapa yang akan masuk ke jajaran top 3. Betul sekali. Siapa yang kira-kira yang masuk ke dalam jajaran 3 besar JGX dan Bagus Kelungkung tahun 2026? Sudah siap? Sudah siap? Kurang keras sudah siap? Oke. Baik, kita mulai dari finalis JGX pertama yang akan masuk ke 3 besar finalis JGX Kelungkung tahun 2026 adalah JGX nomor berapa? Nomor berapa? Selamat kepada JGX nomor 8 Nilo Komang Cika Widisari. Tarik nafas dulu Bapak Ibu. Tarik nafas dulu. Ya, oke. Setelah JGX, kita akan ketahui Bagus pertama yang akan menempati top 3 Bagus Kelungkung 2026 adalah Bagus nomor yang sama, nomor 8 Anagung Gede Raka Awira Arimbawa. Wow, semakin deg-degan ya. Baik, saya umumkan finalis selanjutnya yang akan masuk ke jajaran 3 besar JGX Kelungkung tahun 2026 adalah JGX nomor. Selamat kepada JGX nomor 3 Nikade Ayu Puspita Dewi. Baik, kadang-kadang tebak-tebakannya Bapak Ibu benar ya, Indra ya. Oke, apakah benar kali ini? Kira-kira siapa finalis bagus selanjutnya yang masuk ke jajaran top 3? Nomor berapa? Nomor? Saya langsung saja bacakan ya. Nomor 10, Putu Orlon Putra Santosa. Baik, saya punya satu nama lagi yang berhak masuk
masuk ke jajaran 3 besar Jegek Klungkung tahun 2026. Kira-kira yang berhasil siapa? Finalis nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Finalis Jegek terakhir yang masuk ke 3 besar adalah Jegek nomor 9 Niputu Esa Indah Suari. Baik, kita langsung saja percepat. Untuk Bagus terakhir yang masuk ke jajaran top 3 adalah nomor. Jawabannya benar, nomor 7. Indela Gandia Junior Rafael. Baik masyarakat Klungkung, satukan semangat untuk berikan aplaus dia 3 besar finalis Jegek Bagus Klungkung tahun 2026. Kami persilakan kepada 3 besar Jegek dan juga 3 besar Bagus menempati tempat yang telah ditentukan. Kita akan bersiap-siap terlebih dahulu karena hujan kembali turun. Kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin, penonton, mohon mencari tempat yang aman, nyaman, agar kita sama-sama dalam keadaan yang baik untuk melanjutkan aktivitas. Betul sekali. Baik, jadi untuk finalis 3 besar, Betul. pertanyaan akan diajukan oleh Bupati Klungkung untuk finalis Jegek dan Ibu Nyonya Eva Satria selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Klungkung untuk mengajukan pertanyaan kepada finalis Bagus. Baik, kita akan cek terlebih dahulu apakah finalis Jegek. Oke, baik, sedang bersiap-siap. Kami mohon kepada rekan-rekan panitia untuk memberikan atau persiapan terlebih dahulu kepada 2 finalis Jegek lainnya. Betul sekali, karena pertanyaannya sama. Jadi untuk finalis Jegek akan memiliki pertanyaan yang sama untuk ketiga finalis. Begitu pula nanti dengan finalis Bagus. Baik, kita cek dulu finalis Jegek apakah mendengarkan suara kami. Finalis Jegek nomor 3, halo. Halo, oke. Finalis Jegek nomor 9, apa kabar? Baik. Oh, ternyata sangat menikmati ya alunan Iya, musiknya. baik. Baik, langsung saja yang terhormat Bupati Klungkung Bapak Imade Satria untuk mengajukan pertanyaan kepada finalis Jegek nomor 8 atas nama Nilo Komangcika Widisari. Bapak Bupati dipersilakan. Baik, Mohon maaf, untuk finalis Jegek akan langsung disampaikan oleh Ibu Nyonya Eva Satria selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Klungkung. Kepada Ibu Nyonya Eva Satria kami persilakan. baik Bapak Ibu hadirin, kita masih menunggu. Saat ini adalah proses sesi tanya jawab dari 3 besar Jegek dan juga 3 besar Bagus Klungkung. Yang lebih luas. Di area digital hari ini, bagaimana Anda memaknai peran Jegek Klungkung dalam memperjuangkan potensi lokal, memberdayakan perempuan muda, dan menjaga identitas budaya Klungkung agar tetap hidup dan relevan? Sudah paham? Sudah Ibu. Terima kasih. Baik, Jegek nomor 8 sudah cukup jelas pertanyaan. Astagfirullah sudah. Baik, 60 detik dimulai dari sekarang. Teenagers is the best of time and the worst of time. Through this case, I, as a Jegek Klungkung 2026,
have a program that's called Triple S, that is shoot, speak, and share. Gadget in this revolution era is a magic device to share our culture in a very massive ways. And we can also build a social group or community for culture lover in social media. And I also believe from the Triple S, we can also embrace our culture, that especially from Jegek Klungkung. Tidir sayukti, yening puniki preside kelaksanayang, nenten juwantai Jegek Klungkung, sane preside memperkenalkan budaya punika ngantos ring duru negara, nanging samian perempuan ring Klungkung, preside ngelimbakang budaya punika ngantos ring duru negara. Sukseman. Berikan aplaus untuk Sangat luar biasa. finalis Jegek nomor 8. Menggunakan beberapa bahasa, ada bahasa Inggris dan juga bahasa Bali. Kami Baik. persilakan kepada finalis Jegek nomor 8 untuk kembali ke tempat. Baik, kami undang selanjutnya Jegek nomor 3, Nikade Ayu Puspita Dewi. Baik. Jegek Ayu, apa kabar malam ini? Astungkara luar biasa. Tadi dengar musik apa di belakang? Tadi kayak musik JJ gitu, Oh, musik DJ. Iya. Baik, gimana perasaannya masuk ke 3 besar? sama seperti jawaban saya pertama, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Baik. Baik, kita cek finalis nomor 9, Jegek Esa, apakah mendengarkan suara kami? Oke, Baik. sudah tertutup ya. Baik, langsung saja yang terhormat Nyonya Eva Satria selaku Ketua Dekran Nasda untuk menyampaikan pertanyaan kepada Jegek nomor 3 atas nama Nikade Ayu Puspita Dewi. Baik, udah siap? Astungkara sudah siap, Ibu. Seorang Jegek Klungkung tidak hanya mempresentasikan keindahan, tetapi juga kecerdasan, kelembutan, ketangguhan, dan kemampuan membawa nilai kebudayaan ke ruang yang lebih luas. Di area digital hari ini, bagaimana Anda memaknai peran Jegek Klungkung dalam memperjuangkan potensi lokal, memberdayakan perempuan muda, dan menjaga identitas budaya Klungkung agar tetap hidup dan relevan? Ayu, apakah cukup jelas pertanyaannya? Astungkara sudah cukup jelas. Baik, dipersilakan 60 detik dimulai dari sekarang. Om Swastiastu, saya percaya bahwasannya seorang Jegek bagus bukanlah sebagai representasi simbol semata, melainkan bagaimana kita mampu menjadi role model, edukator, promotor, dan juga kurator. Dalam konteks pengembangan diri, saya mempercayai yang namanya lifelong learning, yang artinya pembelajaran itu pengetahuan tidak akan pernah ada habisnya. Dalam hal ini saya akan membuka suatu ruang edukasi terkait dengan pemberdayaan seorang perempuan, generasi muda akan budaya, tradisi, dan juga alam semesta. Karena saya percaya bahwasannya suatu pariwisata tidak akan berkembang jika kita tidak memiliki suatu edukasi yang kuat. Untuk itu perlu adanya pemahaman diri kita secara relevan, inklusif dalam melawan perkembangan zaman. Karena saya percaya bahwasannya modernisasi bukanlah suatu hal yang menjadikan kita sebagai seseorang yang kaku, melainkan bagaimana kita mampu bertransformasi dalam mengikuti arus perkembangan zaman, tetap berakar pada identitas budaya. Terima kasih. Jegek nomor 3, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, finalis nomor 9, Niputu Esa Indah Suari. Baik, Jegek nomor 9 juga akan mendapatkan pertanyaan dari Nyonya Eva Satria selaku Ketua Dekran Nasda Kabupaten Klungkung. Kepada Nyonya Eva Satria dipersilakan. Udah siap? Astungkara sudah.
Seorang Jegek Klungkung tidak hanya merepresentasikan keindahan, tetapi juga kecerdasan, kelembutan, ketangguhan, dan kemampuan membawa nilai kebudayaan ke ruang yang lebih luas. Di area digital hari ini, bagaimana Anda memaknai peran Jegek Klungkung dalam memperjuangkan potensi lokal, memberdayakan perempuan muda, dan menjadi identitas budaya Klungkung agar tetap hidup dan relevan? Sudah paham? Astungkara sudah. Cukup jelas pertanyaannya? Sudah. 60 detik dimulai dari sekarang. Om Swastiastu. Saya percaya Jegek Bagus Klungkung bukan hanya sekedar ajang pemilihan duta, tetapi tempat untuk kita tumbuh, berkreasi, berinovasi, dan menyebarkan ide-ide unik perkara remaja. Di sini saya sendiri representasi sebagai seorang perempuan yang diberikan kesempatan oleh Jegek Bagus Klungkung untuk berdiri, menyampaikan ide dan inovasi yang saya miliki guna mengembangkan budaya. Selain itu juga di dalam tarian dance opening dance Jegek Bagus Klungkung ini saya melihat banyak sekali kebudayaan yang diambil, mulai dari budaya dari Nusa Penida yakni tari baris jangka. Itu merupakan salah satu bentuk pengembangan budaya yang kita lakukan secara mudah. Selain itu juga melalui media sosial, dari promosi pariwisata, mengedukasi, dan memotivasi seluruh remaja. Saya percaya Jegek Bagus Klungkung akan berkembang pesat jika mampu dikelola dan diterima oleh remaja sekitarnya. Sekian dari saya, Agent of Change from the Blue Island Paradise, Nusa Penida, to Klungkung. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Nomor 9. Baik, Jegek nomor 9 kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita masuk ke sesi 3 besar Bagus Klungkung tahun 2026. Baik, Bapak Ibu hadirin, sesi tanya jawab akan dilanjutkan dengan 3 besar Bagus Klungkung 2026. Dan perlu kami sampaikan 2 finalis bagus lainnya yang masuk ke jajaran top 3 atau jajaran 3 besar sedang mendengarkan lagu di belakang panggung. Baik, finalis bagus nomor 8. Untuk pertanyaan 3 besar akan dibacakan langsung oleh yang terhormat Bapak Bupati Klungkung. Kami persilakan Bapak untuk mengajukan pertanyaan kepada finalis bagus nomor 8. Kami silakan Bapak. Baik, terima kasih. Adik bagus, sudah siap dengan pertanyaan yang akan saya sampaikan? Baik, mohon berkonsentrasi. Seiring perkembangannya pariwisata di Klungkung, muncul berbagai isu terkini seperti over tourism di Nusa Penida, kerusakan lingkungan, hingga pergeseran nilai budaya lokal. Bagaimana menurut Anda peran generasi muda dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan pariwisata dengan pelestarian budaya dan lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat? Sudah jelas? Sudah. Baik, Silakan. baik, bagus nomor 8. Sudah jelas pertanyaannya? Astungkara sudah ada. Baik, waktu menjawab 60 detik dimulai dari sekarang. Om Swastiastu. Saya percaya generasi muda akan memberikan dampak atau perubahan besar bagi bangsa dan juga negara ketika generasi muda mau untuk sadar dan juga mau untuk memahami serta mau untuk berkreasi untuk Kabupaten Klungkung khususnya, sehingga ketika generasi muda mampu untuk bersinergi bersama-sama, bekerja dan juga bergerak bersama-sama untuk mendukung keberlanjutan pariwisata dan juga budaya, saya yakin pariwisata akan berkembang dan juga budaya akan tidak terjadinya eksploitasi. Karena sejatinya pariwisata yang berkelanjutan bukan hanya tentang mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana cara kita untuk tetap memberikan kenyamanan dan juga kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk finalis bagus nomor 8, Anak Agung Gede Raka, Awira Arimbawa. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin boleh minta aplausnya untuk para finalis yang sudah menjawab dari pertanyaan yang dipersembahkan oleh Bapak Bupati Klungkung. Kami masih menunggu dan juga memanggil finalis bagus selanjutnya, yakni bagus nomor 10, Putu Orlon Putra Santosa. Kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Baik, selamat malam, bagus nomor 10. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Tentunya sangat senang bisa mencapai titik-titik ini. Baik. Selanjutnya kita akan langsung saja persilakan kepada yang terhormat Bapak Bupati Klungkung untuk menyampaikan pertanyaan kepada bagus nomor 10. Kami silakan. Adik bagus nomor 10 sudah siap menerima pertanyaan saya? Sudah. Tolong berkonsentrasi terhadap pertanyaan yang akan sampaikan ke adik. Seiring perkembangannya pariwisata di Klungkung, muncul berbagai isu terkini seperti over tourism di Nusa Penida, kerusakan lingkungan, hingga pergeseran nilai budaya lokal. Bagaimana menurut Anda peran generasi muda dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan pariwisata dengan pelestarian budaya dan lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat? Apakah sudah jelas? Sudah. Silakan. Baik, sudah jelas. Bagus nomor 10, waktu menjawab 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Om Swastiastu. Seperti yang kita ketahui, overtourism terjadi dikarenakan sebuah penumpukan pariwisata yang ada, wisatawan yang ada di pariwisata tersebut. Langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah mempromosikan wisata-wisata yang ada di pelosok-pelosok atau yang belum terjamah oleh wisata-wisata yang ada di Pulau Bali ini. Karena saya yakin peran kita sebagai generasi muda adalah membangun wisata-wisata yang ada dan belum terekspos yang ada di Pulau Bali ini. Karena saya yakin dengan langkah kecil akan menimbulkan langkah yang sangat luar biasa di kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, beri aplaus yang meriah untuk finalis bagus nomor 10. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan finalis bagus nomor 7. Kami persilakan untuk bisa bergabung bersama kami, naik ke atas panggung untuk menerima pertanyaan dari Bapak Bupati Klungkung pada sesi tanya jawab 3 besar bagus Klungkung 2026. Kami persilakan finalis bagus nomor 7, Idewa Gede Junior Rafael. Baik, kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Bupati Klungkung untuk memberikan pertanyaan kepada finalis bagus nomor 7. Disilakan. Baik, adik bagus nomor 7 sudah siap menerima pertanyaan? Sudah, Bapak. Dengarkan dan konsentrasi dengan baik. Seiring perkembangannya pariwisata di Kabupaten Klungkung, muncul berbagai isu terkini seperti over tourism di Nusa Penida, kerusakan lingkungan, hingga pergeseran nilai budaya lokal. Bagaimana menurut Anda peran generasi muda dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan pariwisata dengan pelestarian budaya dan lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat? Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, kami persilakan untuk finalis bagus nomor 7, waktu menjawab 60 detik dimulai dari sekarang. Om Swastiastu. Terima kasih. Apabila kita berbicara tentang overtourism memiliki dampak yang ini efek snowball, yang dimana terdampak kemacetan, kerusakan infrastruktur, dan lain-lain. Sebagai seorang generasi muda, saya memiliki solusi, yakni memetakan destinasi wisata
yaitu dengan memberdayakan desa wisata. Yang dimana dengan memberdayakan desa wisata kita perlu yang namanya kombinasi serta kolaborasi dengan Port Darwis, yaitu kelompok sadar pariwisata. Yang dimana hal ini kita bisa selaraskan dan menjadi komponen yang sangat berguna bagi nantinya. Dengan melakukan digitalisasi sebagai sarana edukasi dan informasi mengenai bagaimana apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat nantinya untuk mencegah overtourism. Dengan itu, sebagai generasi muda kita patut menjaga pengembangan budaya serta menjaga destinasi wisata kita agar nantinya bisa terjaga dan lestari. Terima kasih. Baik, kami